Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Syifa Nabila, program studi S1 Manajemen dengan NIM 057451842 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dan topik proses lahirnya Pancasila. Halo teman-teman generasi muda Indonesia, pernahkah kalian membayangkan bagaimana para pendiri bangsa merumuskan dasar negara kita? Pancasila yang hari ini kita kenal ternyata tidak lahir secara instan. Ada proses panjang, penuh diskusi, perdebatan, bahkan kompromi besar demi persatuan bangsa. Dari proses inilah kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga. Mari kita mulai dari BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini dibentuk pada masa pendudukan Jepang, tepatnya pada tahun 1945. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Dalam sidang BPUPKI pertama yang berlangsung pada akhir Mei hingga awal Juni 1945, berbagai tokoh bangsa menyampaikan gagasan mereka. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo mengusulkan konsep dasar negara dengan sudut pandang masing-masing. Perbedaan pendapat sangat terasa saat itu, tetapi semua tetap berada dalam satu tujuan, menciptakan Indonesia yang merdeka dan bersatu. Puncak dari sidang ini adalah pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, ia memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 5 sila yang diusulkan mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dari sini kita belajar ide besar yang sering lahir dari keberanian untuk menyampaikan gagasan dan keterbukaan untuk menerima perbedaan. Namun proses belum selesai. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas merumuskan lebih lanjut dasar negara. Hasil kerja mereka melahirkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini merupakan naskah penting yang berisi rumusan awal Pancasila. Dalam Piagam Jakarta terdapat kalimat pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini mencerminkan aspirasi sebagian kelompok masyarakat saat itu. Namun di sisi lain muncul kekhawatiran bahwa rumusan tersebut dapat menimbulkan perpecahan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Disinilah kita melihat pentingnya kompromi. Para tokoh bangsa menyadari bahwa Indonesia berdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, mereka harus mencari jalan tengah agar semua pihak merasa dihargai. Piagam Jakarta menjadi bukti bahwa musyawarah dan kompromi adalah bagian penting dalam membangun bangsa. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, langkah berikutnya adalah mengesahkan dasar negara dan konstitusi. Tugas ini dilakukan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI mengadakan sidang penting. Dalam sidang ini disahkan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Selain itu dilakukan juga perubahan pada rumusan Pancasila, khususnya sila pertama. Kalimat dalam Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Para pendiri bangsa ingin memastikan bahwa semua golongan termasuk yang non-muslim merasa menjadi bagian dari Indonesia. Mereka mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan tertentu. Keputusan ini menunjukkan kebesaran jiwa para pemimpin bangsa yang rela berkorban demi keutuhan Indonesia. Dari proses panjang lahirnya Pancasila ini ada banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil sebagai generasi muda. Pertama, pentingnya menghargai perbedaan. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh memiliki pandangan yang berbeda, tetapi mereka tetap saling menghormati. Perbedaan tidak menjadi alasan untuk berpecah, melainkan menjadi bahan diskusi untuk menemukan solusi terbaik. Kedua, semangat musyawarah untuk mufakat. Piagam Jakarta adalah hasil dari proses musyawarah yang panjang. Ini mengajarkan kita bahwa keputusan terbaik bukanlah yang dipaksakan, tetapi yang disepakati oleh bersama. Ketiga, mengutamakan persatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Perubahan sila pertama oleh PPKI adalah contoh nyata bahwa persatuan bangsa adalah hal yang paling utama. Para pendiri bangsa rela mengalah demi Indonesia yang lebih utuh. Keempat, keberanian untuk berkompromi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada perbedaan pendapat. Dari sejarah ini kita belajar bahwa kompromi bukan berarti kalah, tetapi justru menunjukkan kedewasaan dalam berpikir dan juga bertindak. Kelima, rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Para tokoh BPUPKI di BPKI tidak hanya memikirkan kondisi saat itu, tetapi juga masa depan Indonesia. Mereka ingin menciptakan dasar negara yang bisa bertahan lama dan menjadi pedoman bagi generasi berikutnya.
Sebagai generasi muda di era modern, kita menghadapi tantangan yang berbeda seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan arus informasi yang sangat cepat. Namun, nilai-nilai yang terkandung dalam proses lahirnya Pancasila tetap relevan. Kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti menghargai teman yang berbeda agama atau suku, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah. Selain itu, kita juga harus aktif menjaga persatuan di dunia digital. Jangan mudah menyebarkan berita hoax atau ujaran kebencian. Justru kita harus menjadi generasi yang menyebarkan nilai-nilai positif dan memperkuat persatuan bangsa. Pancasila bukan hanya sekedar hafalan 5 sila, tetapi merupakan hasil perjuangan dan pemikiran mendalam para pendiri bangsa. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita tidak hanya memahami, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, mari kita jadikan sejarah lahirnya Pancasila sebagai inspirasi untuk menjadi generasi muda yang bijak, toleran, dan bertanggung jawab, karena masa depan Indonesia di tangan kita. Terima kasih, sekian penjelasan video dari saya.